Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Adi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Nah, di dalam trading forex itu ada 3 macam analisis yang umum digunakan para trader untuk menentukan pergerakan harganya dan bisa membuat keputusan akan buy atau sell ya. Salah satu analisa tersebut itu adalah analisa sentimen pasar yang ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap nilai tukar dari suatu mata uang. Nah, oleh karena itu trader sangat disarankan untuk mempelajari strategi trading forex berdasarkan sentimen pasar ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan sentimen pasar dan seberapa besar pengaruhnya terhadap nilai mata uang ya. Sentimen pasar itu adalah cara pandang yang muncul dari trader forex terhadap nilai dari sebuah aset atau mata uang. Nah, persepsi ini muncul biasanya disebabkan oleh adanya perubahan fundamental maupun teknikal dari aset tersebut. Dengan mengetahui sentimen pasar yang akan muncul, maka trader bisa memutuskan untuk menjual atau membeli dari suatu aset ya. Jadi, sebagai seorang investor di pasar forex, pastikan untuk memperhatikan sentimen pasar dari suatu aset. Sentimen pasar didefinisikan oleh sikap investor terhadap pasar keuangan atau sekuritas tertentu. Apa yang akan dirasakan dan bagaimana hal ini membuat mereka berperilaku di pasar forex itu adalah konsep yang ada di balik dari sentimen pasar ini. Pentingnya memahami pendapat dari sekelompok orang pada topik tertentu itu tidak bisa diremehkan. Nah, untuk setiap analisis, sentimen itu tujuannya untuk menawarkan wawasan yang berharga dan dapat membantu untuk membuat keputusan yang tepat. Semua trader memiliki pandangan mereka sendiri-sendiri terhadap pergerakan pasar. Dan pikiran serta pendapat mereka itu secara langsung tercermin di dalam transaksi mereka untuk membantu membentuk sentimen pasar secara keseluruhan. Pasar dengan sendirinya itu adalah jaringan yang sangat kompleks yang terdiri dari sejumlah individu yang posisinya itu benar-benar mewakili dari sentimen pasar. Namun kalau Anda sendiri yang menginginkan pergerakan harga sesuai dengan keinginan kalian, ya itu nggak bisa karena Anda tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap market. Kecuali Anda orang yang berpengaruh seperti Trump, Jeremy Powell, atau Joe Biden, lah itu baru Anda bisa mempengaruhi pergerakan market ya. Lalu bagaimana sih strategi untuk trading berdasarkan sentimen pasar ini? Yang pertama, Anda harus mempelajari tren dari sentimen pasar. Nah, meskipun sentimen pasar itu merupakan cara pandang seseorang, tapi bukan berarti sentimen pasar itu tidak bisa ditebak atau dilakukan analisa ya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan sentimen pasar itu adalah dengan grafik candlestick. Lalu ada juga rasio jual dan beli. Nah, untuk mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya teman-teman lakukan analisa dengan lebih dari satu metode ya. Lalu yang kedua, selalu update mengenai informasi. Nah, salah satu strategi trading forex berdasarkan sentimen pasar yang wajib dilakukan itu adalah dengan selalu update informasi terbaru mengenai market ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa cara pandang dari trader itu biasanya dipengaruhi oleh informasi yang muncul di market. Sehingga setiap ada perubahan baru, sentimen pasar juga akan selalu berubah. Dan perubahan ini itu bisa terjadi dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Pastikan juga berita yang diterima itu adalah berita yang benar, dapat dipercaya dan bukan sebuah hoax. Oleh karena itu, teman-teman harus memvalidasi terlebih dahulu berita yang muncul, sehingga teman-teman tidak rugi karena beritanya hoax ya. Kemudian yang ketiga, jangan mudah tergoda dan terbawa arus ya. Tips yang penting lainnya untuk analisa sentimen pasar itu adalah dengan tidak mudah tergoda dan terbawa arus oleh trader yang lainnya. Sebelum membentuk sebuah sentimen pasar, lakukan analisa terhadap berita yang beredar beserta tren yang telah ada sebelumnya. Pelajari bagaimana tren lain itu bersikap jika mendengar sebuah berita atau perubahan harga. Jadi contohnya Anda bisa melihat market sebelumnya dengan berita yang hampir sama, bagaimana reaksi pasarnya. Nah, Anda bisa menggunakan itu sebagai patokan untuk melakukan eksekusi market di kemudian hari. Lalu yang keempat adalah update dengan kebijakan dunia. Selain berita di dalam negeri, salah satu hal yang cukup
mempengaruhi perubahan fundamental itu adalah kebijakan-kebijakan di seluruh dunia atau juga berita ekonomi di luar negeri yang berhubungan dengan mata uang yang Anda tradingkan ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan satu langkah lebih awal, pastikan Anda update dengan berita-berita dunia ini. Anda bisa update dengan situs kalender ekonomi yang paling banyak sekali digunakan, yaitu adalah forexfactory.com. Lalu yang kelima, kenali seluruh istilah di dalam sentimen pasar. Nah, untuk memudahkan seluruh proses dan memastikan bahwa strategi itu berjalan dengan baik, Anda harus memahami seluruh istilah di dalam sentimen pasar ini, dan beberapa istilah itu wajib atau yang sering digunakan itu adalah bearish, bullish, down trading, dan masih banyak yang lainnya. Jadi bisa diketahui bahwa analisa sentimen pasar itu sangat penting sekali dalam menentukan nilai aset dari sebuah mata uang yang mungkin bisa naik atau bisa turun berdasarkan dari sentimen pasar yang muncul. Oleh karena itu, strategi sentimen pasar di forex ini perlu dipelajari ya, terutama dari tren-tren yang sudah terjadi, sehingga para investor itu dapat mengetahui kapan untuk melakukan open posisi buy dan open posisi sell. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing saya di video kali ini mengenai sentimen pasar, strategi trading berdasarkan sentimen pasar. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel XM Indonesia, nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi mengenai trading forex di channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.